Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya semua saudara ada dalam keadaan yang baik. Dan kalaupun hari ini mungkin ada pergumulan yang sedang saudara hadapi, percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dan lewat pergumulan itu, saudara bisa melihat karya yang ajaib di dalam dan kehidupan saudara. Nah, saya ingin baca satu ayat saudara untuk share hari ini kepada saudara, diambil dari Pengkhotbah 10 ayat 10. Ayatnya berkata demikian, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Hikmat memang sangat penting, tapi ayat yang ada di atas memberikan satu ilustrasi yang sangat baik buat kita. Tentang apa? Tentang bagaimana kita tidak boleh berhenti mempertajam. Bukan mempertajam lidah kita, saudara, tetapi mempertajam hikmat dan juga mempertajam pengetahuan kita. Saya percaya mempertajam ability, kemampuan yang ada dalam diri kita, yang berarti bahwa kita tidak boleh berhenti dan tidak pernah berhenti belajar dalam diri kita untuk mendevelop apa yang Tuhan tuh sudah taruh di dalam kehidupan kita. Seringkali orang berkata bahwa ketika mereka misalkan di wisuda atau selesai menempuh satu jalur pendidikan di dalam kehidupan mereka, S1 misalkan, ketika mereka wisuda mereka berkata, sudah selesai tugas saya, sudah selesai untuk S1. Tapi tidak berarti kita kemudian berhenti untuk terus mengembangkan diri kita dengan pembelajaran di dalam hidup kita. Tidak berarti kemudian kita, even ketika kita sudah menyelesaikan, ada orang yang menyelesaikan sampai jenjang S2, ada orang menyelesaikan sampai jenjang S3, tidak kemudian itu sudah komplit dan done, finish, period, selesai. Tidak. Sebab apa? Saya yakin Tuhan mau kita terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Karena itu ada ayat dalam Amsal 23 misalkan, ayatnya yang ke-12, yang berkata, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jelas sekali bahwa Tuhan mau kita mengarahkan perhatian kita, mengarahkan telinga kita. Maksudnya apa? Dikatakan kepada didikan, kepada pengetahuan. Maka itu berarti Tuhan mau kita mendevelop, menumbuh kembangkan apa yang sudah ada dalam diri kita dengan belajar. Dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-80 misalkan. Ini ayat tentang Yohanes Pembaptis. Dikatakan adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat. Perhatikan perkataan itu. Bertambah besar, makin kuat. Dan ia tinggal di padang gurun sampai pada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Firman Tuhan berkata begitu. Saudara, kalau kita perhatikan ayat yang kita baca, yang ditulis ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan mau memang kita terus menambah pengetahuan. Bukan menambah pengetahuan untuk kesombongan, tetapi untuk mempertajam apa yang Tuhan sudah taruh di dalam diri dan kehidupan kita. Saya percaya nomor satu, bahwa lifelong learning, pembelajaran yang saya yakin tidak akan pernah stop dan nggak boleh stop. Karena ada satu quotes yang bagus dikatakan, the moment you stop learning, you stop growing. Momen di mana engkau berhenti belajar, engkau berhenti bertumbuh. Sebab itu number one yang sangat penting adalah make a choice. Ambil satu pilihan hari ini, atau memilihlah untuk apa? Untuk kita terus mau menumbuh kembangkan akan pengetahuan kita, akan kemampuan kita, akan mempertajam bahkan apa yang Tuhan sudah karuniakan dan Tuhan sudah taruh di dalam diri kita. Learning is not just a stage of life, it is your life. Belajar itu tidak hanya merupakan satu tahapan dalam kehidupan. Pembelajaran itu adalah kehidupan kita. Karena itu start to make a choice hari ini ketika saudara mendengar ini. Untuk apa? Untuk saya nggak mau berhenti belajar. Saya mau terus belajar dan tetapkan target. Saya mau belajar, I want to learn a new skill. Misalkan this year saya mau belajar satu kemampuan baru. Tahun ini saya mau itu ada dalam diri saya. Saya mau saya mengalami itu. Ya, atau at least kalaupun tidak new skill, tapi mungkin mempertajam apa yang sudah ada.
apa yang Tuhan sudah taruh di dalam diri kita. Mulailah dengan interest, perhatian saudara, atau memulai dengan even hal-hal yang baru, belajar bahasa, belajar pengetahuan yang baru. Ya, sebagai hamba Tuhan misalkan saya belajar tentang misalkan apologetik, saya belajar tentang sejarah dan lain sebagainya. Dan itu menambah wawasan di dalam kehidupan saudara yang akan membuat saudara akan menjadi better leader, better parent, a better spouse, ya, menjadi pasangan yang lebih baik, a better friend even, ya. Dan akibatnya apa? Kita akan jadi lebih efektif di dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan dan Tuhan berikan kepada kita. Maka saya yakin saudara, kita akan lebih terberkati, itu pasti. Lalu terus tumbuh kembangkan ya apa yang Tuhan sudah taruh di dalam diri kita itu. Kita develop, kita sharpen, kita pertajam our knowledge and our skill. Enlarge your learning capacity. Saya percaya ketika kita melakukan ini, contohnya bagaimana? Paling gampang adalah misalkan dengan kita we make ourselves helpful through helping other people. Dengan kita menolong orang lain, ya, kita support local church kita support pastor kita datang kepada dia, Pak, saya punya capability ini, bolehkah saya membantu? Maka saya percaya capability, kemampuan yang ditumbuh kembangkan itu yang Tuhan taruh dalam diri saudara, dipakai untuk memuliakan Tuhan, dan pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan di dalam seluruh aspek kehidupan saudara, dan lewatnya Tuhan makin dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.